Panitia mohon di kartu. Selanjutnya yang selanjutnya Bunda tadi yang sebelah kanan ada, monggo. Oke, sambil menunggu silakan yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz M. Fauzilani atas materinya yang sangat luar biasa. Kabul ya, tolong menyampaikan namanya, kemudian orang tua dari Anda siapa? Ada nggak? Nama saya Mahfud Junaidi Mirza, orang tua dari Ananda Arwan dan Ayah dari STI Surya Purnama Muhammad. Pertanyaan saya yang pertama adalah tips dan triknya Ustaz. Ketika kita orang tua kadang-kadang kan terlalu sibuk bekerja gitu, kadang keluar kota atau berusaha gitu, dan memiliki sedikit waktu untuk bertemu dengan anak gitu. Caranya gimana agar kualitas kita bertemu dengan anak dan mendidiknya itu bisa intens dan baik. Kemudian yang kedua, tipsnya untuk berteman dengan anak Ustaz. Kadang kan kita orang tua ini kalau istilahnya zaman sekarang generasi X gitu ya, itu gimana caranya kita bisa memahami anak sekarang ini terus bisa berteman, dan di dalam pertemanan itu kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang anak itu nanti tidak merasa untuk dinasihati gitu, kalau dia sedang bermain dengan kita gitu. Iya, anaknya umur berapa tadi? Anak saya yang pertama umur 8 tahun, yang kedua 7 tahun. Nggih. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja ya saya jawab. Soalnya arep ngetik iki pertanyaane kursine rada ngene itu ya. Iya. Selanjutnya pertanyaan kedua, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan yang luar biasa kami dari orang tua yang pastinya patutnya untuk selalu belajar dan belajar. Jadi tidak hanya anak kami saja yang harus belajar, orang tua dan khusus juga lagi seorang pendidik juga. Terima kasih atas kesempatannya. Materi yang luar biasa menarik. Untuk nama mohon maaf. orang tua dari Nama saya Enda Mulyasari, saya dari SDI kelas 5. Yang saya tanyakan, ini berawal dari dari luar pengamatan saja. Ketika saya mendengar, kemudian mencoba di lingkungan sekitar, karena sekarang itu sudah tidak lepas dari gadget ya Ustaz ya, sehingga apalagi dengan kondisi pandemi yang kemarin itu mau tidak mau tuntutan orang tua harus dengan belajar secara daring, maka yang sudah disampaikan betul itu adanya. Namun ketika sekarang ini sudah bertatap muka kembali, ini sudah alhamdulillah, karena karakter juga tidak bisa kita bentuk di gadget, sehingga tatap muka ini sudah alhamdulillah sudah membuat kami orang tua yang senang gitu, bahagia dan aman ya pastinya. Yang saya tanyakan ini, apakah ketika sudah memberikan solusi kami sebagai orang tua, nah kan kita sudah sekolah di 5 hari, Sabtu Minggu kita boleh loh pegang HP main gitu. Ini orang tua, kita berikan ada jeda waktu untuk mereka untuk Sabtu Minggu. Tapi yang sempat saya pikirkan tadi yang sudah disampaikan Ustaz, tolak ukur mana sih yang harus kita buat untuk anak-anak? Kadang kita hanya bisa jam loh saat ini. Nah, cuma itu aja yang bisa kami sampaikan. Nah, bagaimana untuk bisa kita mempraktek, kita mendampingi biar esensialnya Sabtu Minggu ini untuk bermain gadgetnya juga akan dia punya pembelajaran
sama dengannya, sehingga untuk karakternya anaknya bisa siap menerima segala hal tantangan yang ada nantinya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Dua dulu aja ya. Oke. Sip. Yang pertama tadi untuk pertanyaan pertama, tips dan trik mendidik bagi orang tua yang sibuk. Ya, aku tak rodok rene. Soalnya aku mangarepe obat didik ngono rodok sia-sia aku. Tak rodok ngadeg didik ngono ya. Oke, Ustaz. Cek rodok relax. Nomor 1 tadi apa? Tips dan trik untuk mendidik Oh, iya. bagi orang tua yang sibuk. Orang tua yang sibuk. Nek dunya iki awak dhewe sibuk. Sampai kapan? Sampai mati. Loh iya. We have a lot of time every day, but we rarely spend our time for our children. Jadi masalahnya seringkali bukan awak dhewe iki lho duwe waktu tagak, tetapi kita meluangkan waktu atau tidak. Banyak orang yang sempit waktunya, tetapi ketika ada sesuatu yang sangat menarik, umpamane ketemu dawuh sing enak, kira-kira siapa yang akan jenengan hubungi untuk cerita? Konco. Siapa lagi? Sahabat. Sahabat apa nih konco? Konco sing pelek ya. Konco pelek. Siapa lagi? Ya? Saudara. Semua saudara dihubungi? Bukan. Siapa itu? Dulur sing ya kumang pelek. Kok duduk anak? Yang menyebabkan kita milih untuk menghubungi mereka dan bukan anak itu siapa? Nomor loro, berapa lama waktu yang Anda luangkan untuk cerita? Berapa lama? Sakuate. Wah, masya Allah. Sakuate itu apa artinya? Karena kata-kata yang sama, nggih sakuate kula itu asal-asalan. Tapi nek karo kanca plek sakuate nganti lemes. Nganti nek waktune nggih mboten. Jadi persoalan utamanya di mana? Apa bedanya? Mohon maaf, saya sering memperhatikan kadangkala orang tua itu ketika ngomong sama anak kurang gayeng. Kemerungsung selak nuturi. Masya Allah. Suatu ketika ada seorang Fatan Saban. Fatan Saban itu apa? Fatan Saban itu dari remaja belia. Jadi begitu balik gak langsung jadi pemuda. Kok iso ngono? Nah buktinya dalam hadis riwayat Ahmad ini disebut sebagai Fatan Saban. Fatan Saban ini datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk apa? Minta izin berzina. Wah, nek mau nang aku tak kaplok karek iku. Tapi untunglah yang datang adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat yang mendengar itu, ini kan mengatakan, "Ya Rasulullah, idzalli bizina." Wahai Rasul, izinkanlah aku untuk berzina. Para sahabat marah. Ya kemang nek awak dhewe kuwi ya mungkin muring-muring ya. Mah. Nek cara Malange mengusir dengan cara yang kasar. Tapi apa kata Rasulullah? Udnu, mendekatlah, sehingga Fatan Saban itu duduk qoriban, dekat sekali. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Bukan nuturi tapi takok. Atuhibbuhu li ummik, cintakah jika hal yang sama terjadi pada ibumu? Fatan Saban menjawab, lalu tanya lagi, tapi bukan mencecar.
Ketika kita sudah ayam sudah reda, maka Rasulullah SAW memegang dadanya dan mendoakan sampai akhir tidak berisi nasihat. Nyuwun sewu, cuma pertanyaannya ngono kok jawabannya waduh banget. Ini semua untuk memberikan refleksi. Suatu hari saya ngisi serangkaian kegiatan. Waktu itu toko Blitar nang Malang, Tulungagung terus Blitar, toko Blitar terus nang Malang nang Probolinggo, perjalanan darat. Balik ke Jogja, wis mau wegel awakku. Karena naik travel. Gitu ya. Dan di travel itu lah ya, waktu itu nggak dapat yang nyaman. Wis mau wegel. Tapi karena selama dalam perjalanan itu pingin betul. Aku pingin selak teko omah ngejak guyon anakku. Ternyata sampai di rumah anak saya sudah tidur lelap semua. Ngompol pisan. Apa yang terjadi? Masih awak mau wegel tuh saya berusaha membangunkan tapi tidak sampai mengganggu. Kenapa? Karena saya ingin ngajak bermain-main. Lalu saya kasih contoh lagi. Suatu ketika manusia yang sama, siapa jenenge? Fauzul Alim Yohan, melakukan serangkaian kegiatan dari Batam, aku lali nang dia, pokoknya salah satunya adalah Batam. Dari sana terbang menggunakan Garuda, pulang dengan kelas bisnis. Kenapa gele? Kudune ya. Wong di bandara ya nunggunya di lounge, nok pesawat ya ngono, minuman juga disediakan. Tapi karena yang kepikir istirahat. Begitu nyampe rumah disambut oleh anakku, "Bapak, sebentar." Yang menyebabkan sebentar itu tadi karena capek atau karena yang lain? Karena pikirane sing diangen-angen dudu anake, sing diangen sapa? Mbokne anak-anak. Nyun sewu, ini kasus, bukan Pak jenengan tadi gitu. Tapi poinnya apa? Penentunya apa? Ma bi anfusihim, apa-apa yang ada pada jiwa mereka, apa-apa yang ada pada jiwa saya, sing dipikirno istirahat. Saya akhirnya berbaring peluk. Ketika berbaring saya ingat apa yang saya sampaikan pada pada para orang tua di berbagai kota itu. Bapak Ibu sekalian, luangkan waktu untuk anakmu. Langsung aku kayak krungan-krungonan gitu ya. Lu menungsa iku rek iso ngomong kayak ngono iku. Lah kok saiki iki lho. Durung suwe. Jangan-jangan para orang tua itu sedang mengamalkan apa yang saya sampaikan. Lah kok makhluk yang sama, manusia yang sama, Fauzul Adim ngomong ngono iku. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya segera berdiri memanggil anak saya, lalu saya lempar, bukan saya banting ya, saya lempar karena masih cilik ya. Waktu itu cilik saya tangkap lagi, isok guyon. Jadi yang menentukan apa? Yang menentukan apa? Ketika kita itu sangat tertarik, contohnya sebentar lagi ada Piala Dunia. Padahal Piala Dunia loh. Sementara didik anak itu piala akhirat. Sebentar lagi kan pembukaan Piala Dunia di Qatar ya. Lo kadang-kadang wis mau wegel gitu loh. Saya kober. Mah, nanti aku bangunin ya mah. Ngapain? Nanti kayaknya pertandingannya bagus tuh. Brazil melawan nutup lho gak iso saking pegele tapi mergo karep nggih mboten mergo karep bengi diceblek Mas kulo Brazil wis ngenteni sampean langsung juga kan endi mote lan di Brazil ya sing ngenteni sik durung salin. Lah kok digugah? Ya Brazil ngenteni saiki guyon karo aku sik.
bisa goreng-goreng. Apa poinnya sini? Meluangkan waktu. Yang kedua, waktu berkualitas itu ukurannya siapa? Kita atau anak? Kita atau anak? Waktu berkualitas. Contohnya ini, masakan itu pedes, ukurannya sing masak apa sing mangan? Sing mangan. Begitu juga waktu berkualitas bagi anak. Ukurannya siapa? Anak. Lalu indikasi waktunya berkualitas apa? Indikasi waktu berkualitas itu apa? Terjadinya interaksi yang sangat baik. Kalau pakai bahasa Indonesia ini apa ya? Ada engagement. Apa engagement itu? Anak itu terlibat penuh, sehingga itu bukan menjadi waktu anak semata-mata, bukan menjadi waktu kita semata-mata, tapi waktu kita bersama. Begitu ya. Maka terus ya apa cara nih? Alhamdulillah kemarin pandemi itu hampir 3 tahun ya, oma terus, dan saya bersyukur kepada Allah, bukan mendungan pandemi mana. Kenapa? Karena selama pandemi juga banyak pelajaran. Kan aneh ngomongi baiti jannati, rumahku surgaku, tapi akeh sing gak betah no omah. Jare swarga kok bosen. Ustaz, ya kan kalau di rumah terus kita bosen. Jangan kita lah, wah aku gak bosen aku. Gitu ya. Lu kok bisa? Ya mah jadi mudah uring-uringan. Kenapa ada bosen? Kenapa kok bosen? Kapan kita bosan? Bukan karena rumah yang jelek, tapi tadi seperti ketika kita bahas mengenai bi'ah, melainkan karena interaksinya insan fil makan, manusia yang ada di tempat itu interaksinya kurang intens, tidak saling terpaut satu sama lain. Yang ini sekaligus menjawab penanya kedua, kalau hubungan satu sama lain ini dekat, maka gak ono HP gak popo, sehingga itu bukan keniscayaan. Gitu ya. Kenapa? Karena kepethuk menungso iku seneng ngobrol. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang Anda luangkan untuk ngobrol, bukan soal wal jawab. Bedanya apa soal jawab? Ini apa ini? Kamu udah paham belum? Mau gak paham kenapa? Kini takok kunun wah. Tapi kalau dalam hiwar itu ada proses di mana kita mendengarkan dengan antusias, dia juga mendengarkan dengan antusias. Persis kalau jenengan ketemu sahabat lama atau sahabat yang sangat dekat, kita ngomong tuh nggak pakai teknik-teknik. Berbicara pada anak, ucapkanlah kalimat-kalimat yang begini, gak atik ngono iku. Pergunakanlah nada yang seperti gak atik ngono iku. Spontan mengalir. Gimana? Nah, jadi dalam hal ini terus gimana agar anak itu merasa bahwa kita itu hadir untuk dia? Suatu ketika, ini contoh, agar anak itu lebih terkesan, kadang-kadang ya ono politik didik. Contoh, suatu saat aku pawegel, tapi beberapa kali anak saya tanya, Bapak kapan pulang? Bapak kapan pulang? Dan ketika pulang, intanya pun oleh. Oh iya. Apa yang saya lakukan? Begitu tiba di bandara, sudah wajahnya sudah terlihat capek. Saya langsung ngajak anak saya jalan-jalan. Lalu anak saya tanya, Bapak nggak capek? Saya jawab apa adanya, capek nak. Kok kita jalan-jalan? Karena Bapak kangen sama kalian. Untuk apa? Untuk mengirimkan pesan bahwa dia berharga. Anu aja Pak, kita nggak usah jauh-jauh, habis makan bakso kita pulang. Nanti kalau Bapak sudah hilang capeknya, kita bisa jalan-jalan kemana saja. Nah, akhirnya pulang. Anak saya yang kecil menawari untuk menginjak-injak, karena si cilik kan, menjadi gak iso. Nah, dalam hal ini muncul empati. Begitu sudah segar, ayo kita kemana? Lalu anak saya mengatakan, aku itu kangennya sama Bapak.
Kalau bakso kan kita bisa beli di mana-mana. Kalau makan kan kita bisa masak di dapur. Jadi kita ngobrol aja Pak. Jadi akhirnya kita gayeng di ruang tengah. Rupanya anak-anak itu ketika kita ajari bahwa yang berharga itu kamu, mereka itu senang untuk kumpul bersama. Jadi momentum inilah yang perlu kita rawat. Tetapi apakah kebersamaan itu otomatis akan membawa kebaikan? Tidak. Ingat tadi itu ada 4 anasir, unsur-unsur dari bi'ah itu. Yang pertama adalah makan, maknanya tempat. Yang kedua adalah insan, maknanya manusia. Yang keempat adalah afkar, pemikiran. Kapan terjadi transformasi pemikiran? Kalau obrolannya, bincang-bincangnya, guyonannya itu berkenaan dengan al-ma'ali wal makarim. Al-ma'ali itu apa? Urusan-urusan yang luhur. Al-makarim itu apa? Urusan-urusan yang mulia. Itu jadi bahan obrolan. Pertanyaan kedua tadi terkait mikyas, tolak ukur Ustaz. ya, tolak ukur dari, karena kayaknya berhubungan dengan tadi al-ma'ali juga. Nggih. Tolak ukur Ustaz. Jadi tolak ukur bagaimana kemudian ketika orang tua itu sudah memberikan durasi 1 hari untuk bermain game, bermain HP, sedangkan 6 hari itu sudah belajar. Oh, ini tadi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi itu terkait Pertanyaan kedua dari pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan yang kedua, berteman dengan anak, memberi Iya. nasihat tapi tidak menasihat. Berteman dengan anak, apa kuncinya? Pertama, apa salahnya dengan nasihat? Ya, apa salahnya dengan nasihat? Di antara hal yang perlu kita tegakkan kalau kita ingin menjadikan keluarga kita sebagai al-bi'ah as-salihah ialah kita senang diberi nasihat, nomor 1. Yang kedua, kita terbuka dengan nasihat. Yang ketiga, kita menghargai iktikat baik. Contoh, ketika saya SMP kelas 1, wah itu lah zaman biyen, memang contohnya di dulu, tapi nanti saya ingin bawa kepada masa kini. Karena kaidah tidak pernah berubah, bentuknya saja yang berubah. SMP kelas 1 saya ulangan pertama bahasa Inggris dapat nilai terjelek sekelas di SMP Negeri Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Lalu sesuai dengan didikan ibu saya tanya pada yang paling pinter. Yang paling pinter mengatakan, "You are stupid boy." Saya marah. Ya gak mering-mering gak arti ini. Tapi karena ibu saya menasihati, diomongi apa enak tompon niku barokah. Maka saya pulang dari sekolahan ke rumah itu jaraknya 3 km jalan kaki karo ngomong dewi, "You are stupid boy, you are stupid boy, you are stupid boy." Begitu tiba di rumah, ketemu bude saya, kakak perempuan dari ibu saya. Saya kemudian bertanya pada bude saya, "Bude, you are stupid boy, artinya apa?" "You are iku kon, stupid iku goblok, boy arek lanang." Oleh jawab kok ya mandes nih ya. Saya marah, rugi saya marah, teman saya sudah pulang. Maka saya tanya pada bude saya, "Nah, naik pinter bude apa? Clever, sampean terusna bude." Hari itu saya baca keras-keras, "You are stupid boy, I am clever." 3 bulan kemudian seisi kelas kalau ada yang tidak tahu bahasa Inggris tanyanya pada saya. Tapi poin pentingnya adalah di masa itu setiap kali pulang sekolah berangkatnya naik dokar atau bonceng teman, tapi kalau pulang seringkali jalan kaki sambil ngomong dewe, "Wow, what's that? Very many people." Guyu-guyu dewe, merengut-merengut dewe, sampai akhirnya ada yang laporan sama ibu saya, "Sepurane lho Bu, anak sampean lho kok ngene." Nah, apa yang menarik bagi saya? Ibu saya mengatakan, "Iku lho nak, wong iku nggatekno awakmu, perhatian sama kamu." Pendapatnya salah, tapi kita menghargai, itu berarti perhatian. Gak apa-apa nak, terus no olehmu sinau kaya nguniku. Tugasnya wong liya guneman, tugasnya orang lain komentar, tugasmu temenan. Jadi kita menghargai masukan walaupun kita tidak setuju atau masukan itu salah. Dan ini kita kembangkan.
gitu ya. Sehingga tadi fungsi dari bi'ah solihah tadi nanti bisa dicek lagi, antara lain menjadi pengingat indal ghaflah ketika ada yang sedang lalai. Siapa yang lalai? Mungkin ibu, mungkin bapak, mungkin adik, mungkin kakak. Kalau suasana terbangun seperti itu, maka mereka ini senang mendapatkan nasihat. Dan apalagi yang kita perlukan, sering-seringlah memberikan umpan balik, bukan memuji. Anak saya 5, tapi mulai dari anak ke-5 saya mempersedikit pujian. Loh, kok malah nggak tahu ngelem, hampir nggak pernah muji. Setelah saya pelajari, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting apa? Arek dirungokno, didengarkan, dan anak diberi tanggapan. Ketika punya ide tanggapi, oh sebentar nak, kalau menurut bapak nggak gitu. Nah, yang penting di sini bukan menjatuhkan, kita respect, kita antusias, kita beri masukan, kita beri tanggapan. Dan poin penting lainnya tadi apa? Mendengarkan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa'. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Contohnya, ketika anak tanya pada saya, komen pada saya, kerap kali yang saya lakukan bukan memberikan jawaban, tapi bertanya balik. Tetapi ketika bertanya balik tadi bukan untuk memojokkan. Nah, contoh, ini bukan pada anak, pada guru. Suatu ketika saya ngisi suatu tempat khusus untuk guru-guru. Lalu guru ada di antara guru itu menanyakan, Pak, belakangan ini murid-murid kami itu susah dikendalikan. Belakangan ini, berarti bukan dari dulu, Bu? Betul. Mulai kapan? Mulai tahun sekian. Ada apa di waktu itu? Nah, artinya kita menggali, bertanya tadi bukan memojokkan, untuk menggali. Nah, dengan itu maka anak-anak itu melihat bahwa kita adalah orang yang enak untuk diajak bicara. Tapi satu poin tadi, hendaklah kita itu berusaha untuk menumbuhkan pada anak kita rasa senang mendapatkan nasihat, rasa senang mendapatkan kritikan. Ada sebuah buku yang sangat menarik, tulis oleh Alina Dugan. Ini memang contohnya bukan dari negeri kita. Judulnya Better by Mistakes. Menceritakan bagaimana anak-anak di negeri itu ketika dididik betul untuk mencintai kritikan dan koreksi, mereka lebih senang terhadap tantangan. Kenapa? Karena setiap tantangan yang lebih besar akan berpeluang mereka mendapatkan masukan lebih banyak. Dalam keadaan seperti itulah ketika dikritik, anak gak mudah baper. Dan ini hubungannya bukan generasi milenial atau generasi apa lagi itu, bukan, melainkan berhubungan dengan sikap apa yang perlu kita bangun pada diri mereka. Nah, kemudian pertanyaan dari penanya kedua, apa yang seharusnya dilakukan? Pembatasan itu ajak. Jangan menjadikan anak benci belajar. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menggunakan HP di akhir pekan. Jadi misalnya 30 menit sehari, yaitu baik Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu maupun Ahad. Kalau hari Sabtu, Ahad mereka merdeka untuk menggunakan seluas-luasnya, mereka akan belajar untuk tidak menyukai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Gitu ya. Yang kedua, sekedar membatasi bukan berarti membuat mereka siap. Untuk siap apa dilakukan? Disiapkan. Namanya disiapkan berarti kita yang mengambil inisiatif. Kapan kita mengambil inisiatif? Wallahu a'lam bishawab. Tadi saya ceritakan di rumah anak saya itu baru boleh punya HP kalau sudah lulus SMA. Awalnya kalau sudah kuliah, tapi ternyata anak yang mondok pakai pengabdian, lulus SMA ternyata pada saat pengabdian harus pakai HP. Gitu ya. Ini memang amanah dari tempatnya pengabdi itu. Akhirnya aturannya diubah, tapi ketentuan pokoknya tetap sama. Membelikan HP bukan kewajiban orang tua. Kalau anak hanya ditunda saja punya HP-nya, tidak disiapkan, maka begitu pegang HP dia kalap.
lebih kalap, lebih gila dalam memakai HP dibanding anak yang sudah terbiasa pakai HP. Jadi dalam hal ini kita siapkan. Kapan menyiapkan? Wallahu a'lam bishawab. Yang kami pegang adalah umur 5 tahun. Bukan berarti kita berikan. Misalnya, yuk kita masak bareng, yuk bikin kue, yuk. Kegiatannya kegiatan bersama. Bikin apa ini ya? Kita cari resepnya di YouTube misalnya. Kita cari resepnya atau di di Google secara umum, kita catat, HP-nya dimatikan. Fungsinya itu apa? Atau misalnya dinonaktifkan, hanya di screenshot tadi itu. Fungsinya itu apa? Untuk menunjukkan kepada anak bahwa ini loh namanya ICT, Information and Communication Technology. Teknologi ini betul-betul menjadi ICT, Information and Communication Technology. Nah, betul-betul dari teknologi informasi dan komunikasi hanya jika INC-nya jalan, informasinya benar, komunikasinya hidup. Jika tidak, maka ini berubah menjadi ICE. Apa ICE itu? Integrated Console of Entertainment, tempat segala hiburan tersedia. Maka komunikasi antar anggota keluarga, bukan hanya kita dengan anak. Kalau hanya kita dengan anak, kakak tidak merasa bertanggung jawab, adik tidak merasa peduli, gitu ya. Jadi saling mengingatkan. Gitu ya. Ini spirit dari tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Komunikasinya. Saya pernah ke Pujon, bukan Pujon Malang, Pujon Kalimantan Tengah. Yang di sana itu kalau ngirim WA pagi, belum tentu hari itu terkirim. Kadang besoknya baru terkirim. Di tempat seperti itu, gadgetnya canggih, anak-anak seneng nggak buka HP? Tidak. Kenapa? Karena responnya lebih lambat dibanding emaknya. Loh iya. Apa poinnya di sini? Jenengan buka YouTube, buka apa yang jenengan lakukan? Ditutup, pindah. Begitu pula kalau anak-anak itu mengakses jenengan, bunda, jawab gak, noleh gak, bunda, apa? Wes bare loro ati. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan menggantikan. Kenapa kok anak-anak itu lebih suka berkomunikasi, lebih suka udah adik HP dibanding ngobrol dengan saudaranya? Ya karena di rumah komunikasi nggak hidup. Jadi sebenarnya nggak pakai trik rumit-rumit sebenarnya. Telinga ini loh dipakai untuk mendengarkan. Mendengarkan siapa? Bukan mendengarkan YouTube, TikTok. Mendengarkan siapa? Mendengarkan antar anggota keluarga. Ono sing ngomong langsung digadek nang kalau sampai melenggong begini iki. Lihat. Maka ini akan menjadikan suasana itu menjadi hangat. Kuncinya di mana? Komunikasi. Yang kedua, informasi. Suatu saat anak saya yang SD dapat tugas untuk bikin clipping tanaman dengan akar tunjang. Tugas dari sekolah adalah suruh bikin clipping dengan mencari di Google. Maka anak saya bilang pada saya, Pak, aku boleh pinjam laptop nggak? Boleh. Kalau memang untuk hal yang baik. Buat apa? Bikin clipping. Clipping apa? Tanaman akar tunjang. Caranya gimana? Ya cari di Google. Yang nyari kamu apa Google? Ya aku. Caranya gimana? Ya kan tinggal ngetik terus nanti di enter. Berarti yang nyari kamu apa Google? Ya aku. Oh sebentar nak, sebentar nak. Bapak kayaknya haus banget. Ini tolong nak ya, Bapak akan mengambilkan air minum dulu. Maka anak saya ke dapur. Terus balik lagi. Ini Pak. Wah, alhamdulillah. Bapak itu sekarang sudah mencapai level yang canggih nak. Bisa ngambil air tanpa ke dapur. Kan aku yang ngambil. Ya Bapak.
Kan tadi Bapak bilang, nak ambilkan Bapak air di dapur. Bapak haus, terus Bapak enter. Bapak nyampe di depan toh. Tapi yang ngambil aku. Nah, jadi nak, kalau kamu itu cuma enter di Google, kamu nggak tambah pinter. Tanaman akar tunjang itu gimana nak? Ya makanya cari di Google. Kalau kamu tanya Google, Google tambah pinter, kamu nggak tambah pinter. Nah, coba kita cari cirinya apa? Ya kalau gitu pinjam HP-nya Pak. Untuk cari itu dulu Bapak nggak pakai HP bisa. Ya kan sekarang nggak ada. Masa iya? Buku paketnya mana? Coba. Sekarang kamu baca. Tanaman dengan akar tunjang. Coba cari ciri-cirinya apa? Begitu dibaca ciri-cirinya. Nah, coba. Oh, tahu Pak. Berarti depan rumah itu tanaman akar tunjang Pak ya? Nah, kamu cocokkan. Sesuai nggak? Kalau gitu aku pinjam kameranya Pak. Jadi bikin clipping sekarang itu rupanya bukan gunting koran. Pinjam kameranya Pak, nanti aku foto. Dan hari itu anak saya senang sekali. Kenapa? Aku bisa ngerjakan tanpa bantuan Google. Nah, di luar itu saya tunjukin lagi. Mas, ini kan percakapannya agak panjang. Saya bilang, nak, kamu itu diberi kecerdasan melebihi Google. Kalau kamu nggak punya ilmu, tanya sama Google. Google tuh nggak pikir kamu pinter, kamu dibodohin. Apa Pak? Iya. Google tuh bukan maha tahu, yang maha tahu hanya Allah. Google tuh seringkali sok tahu. Terus soalnya gimana coba? Ketikan Muhammad Fauzil Azim, diketik cari gambar, ketemulah gambar kakek-kakek. Ini siapa ini? Ya mungkin saja, kan Fauzil Azim bukan cuma bapak. Oh iya betul. Cari lagi di bawah ada gambar nenek-nenek. Ini Fauzil Azim bukan? Bukan. Tapi kamu ngetiknya apa? Cari Fauzil Azim. Jadi nak, kalau kamu nyari di Google tanpa ilmu, kamu bisa keliru. Ringkas kata, dari sini anak itu kita siapkan bahwa ilmu itu penting. Dan kemudian yang kedua, kita sering membicarakan nih loh, kalau orang nulis hanya bermodal googling. Contoh, ada satu hadis, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memiliki dir'an muwarradan. Dir'an muwarradan apa? Coba dengan googling. Baju motif mawar. Wow, ternyata ini kesukaan. Wah, padahal dir'an itu gamis yang tidak pakai lengan khusus. Muwarrad tentu warnanya dihasilkan dari cerupan parfum mawar. Gitu ya. Loh, jauh sekali. Nanti banyak lagi contoh-contoh yang lainnya lagi. Contohnya di Haramain Mekah Madinah seluruhnya nggak boleh dicabut tanamannya, hewannya nggak boleh diburu kecuali satu. Apa itu? Illa idkhir. Itu Sahih Bukhari. Idkhir itu apa? Kalau kita cuma cari di Google, ada yang menerjemahkan alang-alang, ada yang menerjemahkan kayu, ada yang menerjemahkan rumput, ada yang menerjemahkan serai. Nah, artinya kalau kita nggak punya bekal bisa keliru. Emak-emak mau bersuci pakainya keliru, pakai misik toharo. Akibatnya apa? Iritasi. Misik toharo itu ditemukan tahun 1926. Itu bukan untuk toharo, gitu ya. Misik untuk toharo itu menggunakan misik gosel dari rusa, bukan dari Innova, bukan dari Kijang, bukan Innova, gitu ya. Ini contoh-contoh. Nah, jadi dalam hal ini kita ajak anak bincang sehingga akhirnya dia tahu bahwa tidak setiap informasi itu dapat dipercaya. Maka kita perlu mengajari bagaimana cari informasi. Dengan demikian maka ketika mereka pegang HP, insya Allah untuk hal-hal yang produktif. Jadi kalau sesuatu itu nggak diwajibkan agama, jangan lalu buru-buru mengatakan ya kan sekarang sudah nggak mungkin, kan kebutuhan. Gitu ya. Ingatlah bahwa kelak kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Yasi Ikhlas untuk Ustaz Muhammad Fauzil Azim atas pemaparan. Sambil di Ustaz. Baik, sekalian, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, sepertinya tadi masih banyak ya pertanyaan itu. Dan mohon maaf, mohon maaf
Ustaz barusan luar biasa sekali. Materinya kami kira sudah sangat komprehensif, sangat lengkap, dari bagaimana kemudian memilih sebuah pasangan, kemudian proses mendidik sampai nanti menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, namanya seperti itu. Kemudian tadi disampaikan nikmat itu terbagi menjadi dua, ada nikmat mutlak, ada nikmat muqayyad. Kemudian beliau juga menyampaikan mohon maaf, orang mandul itu adalah orang yang bukan tidak punya anak sesuai dengan sabda Rasulullah, tetapi orang yang mandul itu mereka memiliki banyak anak, tetapi anak-anaknya itu tidak mampu memberikan manfaat bagi dirinya sepeninggalnya. Kemudian beliau juga menyampaikan kebaikan keluarga ini sangat penting, sehingga ketika keluarga itu memberikan pengaruh kepada anak, itu mampu dikatakan seperti yang beliau sampaikan, al-ihsan yu'jizul insan, kebaikan itu mampu melemahkan manusia. Adapun untuk mendidik, tadi beliau juga menyampaikan arif, lembut dengan keramahan dan lembut dengan ketenangan al-hilm. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mohon Ustaz memberikan closing statement singkat 2 menit begitu kepada kita semua. Masa ketika Rasulullah diutus adalah seburuk-buruk masa. Tidak ada masa yang lebih buruk dibanding masa ketika Rasulullah diutus. Tetapi masa Rasulullah pula berubah menjadi sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa. Sesudahnya masa sahabat, sesudahnya masa daripada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka apa yang menjadikan masa terburuk menjadi masa terbaik itu tetap berlaku hingga zaman ini. Di antara sebab kerusakan ialah dua pintu utamanya, ialah urusan harta dan urusan anak. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'idhum syaitanu illa ghurura. Maka jika kita ingin baik, tengoklah tuntunan ini. Tuntunan ini sangat luas, tetapi banyak yang merasa sempit, bukan karena tidak adanya tuntunan, melainkan karena kita yang tidak merasa cukup, yang tidak merasa bangga dengan tuntunan itu. Sesungguhnya keselamatan dan kebaikan ada bersama dengan ittiba, dan sesungguhnya keburukan itu ketika kita menyelisihi atau kita bodoh terhadap tuntunan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhoi kita, dan apa yang kurang dari kita ini Allah Ta'ala ampuni, dan semoga Allah baguskan. Terakhir, sesungguhnya kita disuruh untuk bersungguh-sungguh ihris ala ma yanfa'u, dan bersamaan dengannya, bukan sesudahnya. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Berusaha dengan sungguh-sungguh itu wajib, tetapi jangan bertawakal kepada usaha. Mintalah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Fauzil Alim. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk materi kita hari ini. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa kita simak bersama-sama kajian parenting yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fauzil Alim. Kemudian kita juga bisa mengambil ibrah, dan mudah-mudahan kita senantiasa mampu diberikan kemampuan, kekuatan untuk mendidik anak pun, sehingga putra kita menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma amin. Selanjutnya kami persilahkan Ustaz bisa kembali nanti ke tempatnya. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bertanya kepada saudara berkoordinasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Fatih Ihsan. Luar biasa sekali materi yang disampaikan pada hari